Ya, pemirsa, beberapa hari jelang berakhirnya aktivitas perdagangan di semester pertama di 2020, banyak review bermunculan, termasuk informasi emiten yang akan kami sampaikan berikut ini, di mana emiten ini merupakan emiten dengan kenaikan yang paling signifikan di sepanjang tahun 2020, dan berikut informasi selengkapnya. Di mana pemirsa, PT Saham Piridam Pharma Tbk atau dengan kode saham PYFA menguat 203,03% bila dihitung sejak awal tahun. Akibatnya, saham PYFA tercatat sebagai saham dengan penguatan paling tinggi di Bursa Efek selama semester pertama tahun ini. Bagaimana perkembangan informasi teknikal dan fundamental emiten ini? Mari kita simak tayangan berikut ini. Sejumlah saham mencetak kenaikan harga dahsyat sepanjang paruh pertama tahun ini. Kenaikan harga bahkan bisa melebihi 100%. Padahal indeks harga saham gabungan atau IHSG turun 22,15% di periode yang sama. Sampai PT Piridam Pharma Tbk atau PYFA salah satunya. Harga saham emiten farmasi ini menguat 203,03% bila dihitung sejak awal tahun. Akibatnya saham PYFA tercatat sebagai saham dengan penguatan paling tinggi di Bursa Efek selama semester 1 tahun ini. Harga saham PYFA menguat tajam pada Mei lalu. Harga saham ini sempat mencapai level terendah di Rp141 per saham Maret lalu. Bila dihitung dari harga terendah, saham PYFA sudah naik 368,09%. Pada awal Juni ini, Bursa Efek Indonesia bahkan sempat melakukan suspensi terhadap perdagangan saham PYFA. Secara fundamental, PYFA masih getol meluncurkan produk baru. Rencananya emiten farmasi ini bakal meluncurkan 11 obat generik bermerek dan 9 obat tidak bermerek hingga tutup tahun nanti. 3 produk baru diantaranya bakal diluncurkan pada bulan Juli 2020 mendatang. Perkiraan PYFA kontribusi tambahan pendapatan yang didapat dari produk baru tidak signifikan. Diperkirakan tidak akan melebihi 5% dari total penjualan tahun ini. Meski demikian, produk baru diharapkan bisa membantu PYFA menjaga kinerjanya di tengah iklim bisnis yang menantang akibat efek kulir corona atau COVID-19. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, dari informasi emiten tadi, PYFA, kita akan coba kenal lebih dekat, kita akan coba lihat bagaimana profil dari saham PYFA ini. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, langsung saja kita lihat secara bersama-sama. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, pemirsa, untuk dari PYFA, di mana untuk listing date-nya, ini tercatat di bursa, tepatnya di tanggal 16 Oktober tahun 2001, kemudian juga ada effective date-nya di 27 September di 2001. Nominalnya adalah 100, kemudian juga untuk IPO amount-nya di 12,60 billion, kemudian IPO price-nya ada di 105, sementara IPO shares-nya ada di 120,00 million ini. Sementara untuk dari sisi kinerjanya, pemirsa, penjualan bersihnya di kuartal pertama di 2020 ini tercatat di 79,09 miliar rupiah, di mana ini secara year on year mengalami penguatan bisa dikatakan cukup signifikan di 23,84% secara year on year. Kita akan coba lihat juga dari laba bersih di kuartal pertama 2020, ini mereka berhasil mencatatkan laba bersih di 4,37 miliar rupiah, di mana posisi laba bersih ini mengalami kenaikan bisa dikatakan dalam hal ini sangat signifikan. Ini secara persentase mencapai 131,55% secara year on year kalau kita bandingkan dengan kuartal pertama di 2019 yang lalu. Ya, dari profil dari PYFA berikutnya kami akan mengajak Anda bagaimana pergerakan saham PYFA di sepanjang perdagangan hari ini secara intraday tradingnya. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami mulai dari pembukaan sesi pertama hingga posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Kita akan coba lihat secara bersama-sama, pemirsa. Pada pukul 9 pada pagi tadi di pembukaan sesi pertama, ini posisi saham PYFA berada di level 600, kemudian pada pukul 10 mengalami kenaikan di 605, kemudian di penutupan sesi pertama mengalami koreksi, ditutup kembali di level 600, sementara di pembukaan sesi kedua berada di level 600. Dan perlu juga kami informasikan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, PYFA ditutup flat dan berhasil ditutup di level 600 kembali. Persis posisi di pembukaan sesi pertama dan juga pembukaan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Itu secara intraday tradingnya. Kita akan coba lihat juga, pemirsa, bagaimana pergerakan saham PYFA di sepanjang tahun 2020. Kita akan lihat lebih jelas bagaimana pergerakan sahamnya di sepanjang 2020, apakah memang mengalami penguatan signifikan atau tidak. Kita akan coba lihat secara bersama-sama. Di 2 Januari, posisi saham PYFA
ini masih berada di level 200-an, tepatnya di level 206, sementara di 3 Februari mengalami koreksi, berada di level 100-an, tepatnya di 185, sementara di 2 Maret koreksi di 180, bahkan di 1 Maret merupakan, di 1 April maksud kami, merupakan level terendahnya di 172. Kemudian di 4 Mei kembali mengalami kenaikan di 214, sementara di 29 Juni ini melejit di level 600. Ini data posisi pembukaan sesi kedua, sementara untuk penutupan sesi kedua hari ini ditutup flat berada di level 600. Dari grafis ini memang terlihat pemirsa pergerakan saham dari PYFA di sepanjang 2020 ini cukup signifikan. Nah, kita akan coba lihat juga bagaimana valuasi dari saham PYFA ini. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Kita akan coba bandingkan juga PER dan PBV dari industrinya. Ya, untuk posisi PER, PYFA berada di kisaran 18,18 kali, sementara PBV-nya berada di kisaran 2,49 kali. Kita akan bandingkan dengan PER dan PBV industrinya, di mana untuk PER dari industrinya ada di 26,7 kali. Kita lihat PER dari PYFA kisarannya lebih rendah jika dibandingkan dengan PER dari industrinya yang ada di 26,7 kali. Begitu juga dengan posisi PBV 2,49 kali, lebih rendah jika dibandingkan dari PBV dari industrinya yang ada di 5,5 kali. Informasi dari PYFA merupakan saham yang kurang diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir dan kurang juga direkomendasikan, tapi dalam review di semester pertama 2020 mengalami kenaikan signifikan. Kami sudah gabungkan fundamental dan secara teknikal, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali. Di segmen selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mereview perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.